Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2. Di minggu kedua, kita akan bahas 4 subtopik, diantaranya 7.3, 7.4, 7.5, dan 7.6. Nah, di video pertama ini saya akan membahas 7.3, yakni mengenai menghitung beberapa bentuk integral trigonometri. Ada beberapa jenis integral trigonometri yang sering muncul dalam pembahasan soal ya. Nah, diantaranya ada 5 bentuk ini, di mana 5 bentuk ini nanti akan kita bahas satu persatu. Bisa dilihat bahwa bentuk pertamanya bentuk sin cos dan ada pangkatnya. Bentuk kedua perkalian sin cos, ya juga ada pangkatnya. Bentuk ketiga perkalian sin cos namun tidak ada pangkat. Bentuk keempat adalah bentuk tangen dan kotangen. Sedangkan bentuk kelima adalah perkalian tangen dengan sekan, juga terdapat pangkat gitu. Nah, ada beberapa identitas trigonometri yang akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan integral trigonometri. Di antaranya bentuk pertama adalah identitas yang sering sekali ya kita gunakan. Bentuk 2 dan 3 ini adalah bentuk identitas tangen dan kotangen. Dan bentuk identitas 3 dan 4 ini adalah bentuk identitas setengah sudut gitu. Nah, setengah sudut maksudnya adalah kalau di sininya 1x, nah maka nanti dia akan sama dengan 2x pasangannya nanti. Jadi sebenarnya ini adalah turunan atau apa ya? Asalnya adalah dari sudut ganda seperti itu. Oke. Langsung saja kita akan bahas jenis pertama, yakni bentuk sin dan cos dengan pangkat. Nah, kasus pertamanya adalah n-nya ganjil. Nah, jika n-nya ganjil, langkah pertama kita adalah memisahkan bentuk sin pangkat n-nya ini menjadi perkalian sin, di mana pangkat pertamanya n kurang 1 dan pangkat keduanya 1. Begitu juga dengan cos. Nah, langkah kedua, kita akan menggunakan identitas trigonometri, yakni sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelas, mari kita bahas contoh soalnya ya. Oke, untuk contoh soalnya di sini ada sin pangkat 5x, di mana sin pangkat 5x ini pasti nanti akan kita jabarkan ya terlebih dahulu. Sin pangkat 5x dx ini sama dengan integral sin pangkat 4x sin x. Ya, dia kita ubah ke dalam bentuk perkalian sin, di mana pertamanya adalah n kurang 1, 5 kurang 1, 4, lalu dikali sin x. Nah, setelahnya kita ganti ke rumus identitas. Karena di sini kita menggunakan sin, ya, maka identitas yang akan kita gunakan adalah 1 dikurang, Nah, kita kan butuhnya sin ya. Nah, oke, sebelumnya kita kan belum punya nih yang kuadrat-kuadrat belum punya ya, kita ubah dulu bentuknya menjadi sin kuadrat x. Nah, dikuadratkan karena pangkat 4 ini artinya kan sin kuadrat dikuadratkan gitu. Dikali sin x dx. Nah, dari sini kita sudah punya nih bentuk kuadrat. Nah, ini yang akan kita ganti ke identitas trigonometri. Ya, identitas trigonometri ingat lagi yakni kita punya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, karena kita punyanya sin kuadrat, nah maka kita akan mengganti bentuk sin kuadrat ini. Yakni sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Oke, nah di sini bisa kita ganti langsung ya. Yakni integral 1 dikurang cos kuadrat x dikuadratkan dikali sin x dx. Nah, sampai di sini kita sudah punya bentuk kerjanya apa lagi? Nah, sebenarnya kan ini belum bisa ya dikerjakan kalau misalnya mau dipakai substitusi, ini masih dalam bentuk pangkat gitu. Nah, ini kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 1 dikurang 2 cos kuadrat x ditambah cos pangkat 4x. Nah, ini baru dikalikan semuanya dengan sin x. Nah,
setelah dari sini apalagi? Nah, kita perlu mencek apa kira-kira yang akan kita misalkan. Nah, sebenarnya kan kalau di pelajaran sebelumnya kita ini nggak ada ya angka tiganya. Nah, kita belajar substitusi itu misalnya kita misalkan dengan U sama dengan gitu ya. Nanti DU-nya apa sama dengan DX seperti itu kan. Nanti kita gantikan lagi ke fungsi awal seperti itu. Nah, untuk mempermudah di integral trigonometri kita lihat apa yang ada di dekat DX-nya atau kira-kira kita bisa mengintegralkan terhadap apa seperti itu. Nah, karena di sini ada sin dx ya. Nah, kira-kira sin dx ini adalah turunan dari siapa? Nah, yang kita tahu turunan dari cos itu adalah negatif sin x ya. Nah, artinya turunan dari cos ini adalah negatif sin x dx seperti itu ya cara menulisnya. Nah, sedangkan yang kita punya di sini kan sin x saja. Nah, berarti kita perlu tulis negatif di sini. Nah, turunan negatif cos x itu adalah sin x saja. Nah, gitu. Nah, jadi pada akhirnya sin x dx ini bisa kita ganti jadi turunan terhadap negatif cos X. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini sebenarnya kalau misalnya mau menyelesaikannya dengan integral substitusi sebelumnya ya, U sama dengan gitu juga nggak apa-apa. Cuman nanti ke depannya kita akan banyak melakukan substitusi trigonometri gitu. Jadi untuk lebih memudahkan kita dalam pengerjaannya, ya kita harus bisa jeli ya melihat langsung sebenarnya ini diintegralkan terhadap apa seperti itu. Nah, di sini sin x dx itu sama dengan turunan dari negatif cos x. Nah, artinya u kita itu adalah, nah ini kan turunan du-nya itu biasanya adalah sama dengan siapa dx gitu ya. Nah, berarti si u kita itu sekarang adalah negatif cos x. Jadi kita sekarang mengintegralkan terhadap negatif cos x. Jadi pandanglah negatif cos x itu sebagai peubah. Nah, paham ya? Contoh, misal kita mengintegralkan A ditambah A kuadrat terhadap DA. Jadi kita memandang A ini sebagai peubah karena kita mengintegralkan terhadap A. Jadi kalau di sini ya langsung aja setengah A pangkat 2 ditambah sepertiga A pangkat 3. Nah, misal contoh lagi ya supaya terbiasa ke depannya, kita mau mengintegralkan ini contoh 1, lalu contoh keduanya integral dari sin x misalnya terhadap d sin misalnya. Ya, d sin x. Nah, anggap aja sin ini adalah sebuah peubah gitu. Ya si A aja gitu. Berarti kan ini sebenarnya kita mengintegralkan A dA gitu ya. Kalau misalnya kita misalkan si sin ini A. Nah, langsung aja kan setengah A kuadrat gitu. Tambah C nanti. Nah, ya berarti tanpa kita memisahkan si sinnya ini dengan A, sebenarnya kita sudah bisa ya mengintegralkan secara langsung karena kita sudah bikin di sininya d sin. Ya langsung aja ditulis setengah sin kuadrat X tambah C gitu maksudnya. Jadi ke depannya kalau misalnya D apa di sini, misalnya D sin, berarti kita mengintegralkan si sinnya ini menjadi peubah. Kalau D cos, ya berarti si cosnya jadi peubah gitu. Paham ya? Nah, jadi di sini kasus kita adalah kita mengintegralkan terhadap negatif cos X. Ya. Nah, di sini artinya kita sudah langsung bisa. Ya, kalau masih, ini kan masih cos ya, belum ada negatifnya. Kita bisa tuliskan 2 dikali negatif cos X. Dikuadratkan. Nah, hasilnya kan tetap sama ya, tetap sama-sama cos kuadrat. Nah, ini juga bisa kita tulis negatif cos X di pangkat 4. Nah, ini sudah dalam bentuk negatif cos X semuanya. Jadi nanti ketika kita mengintegralkan, pandanglah ini sebagai peubah. Atau variabel ya. Nah,
Jadi di sini kita bisa tuliskan hasil integralnya langsung ya, tanpa tanpa menuliskan UU-nya terlebih dahulu. Nah, kita mengintegralkan sekarang terhadap negatif cos X. Nah, ya udah, sekarang integral 1 D negatif cos X itu adalah negatif cos ini nggak perlu ditulis lagi nih integralnya. Nah, integral 1 D integral 1 terhadap D negatif cos X itu adalah negatif cos X, seperti itu. Lalu integral ini, nah ini kan negatif 2 negatif cos X. Nah, ingat cos X-nya ini adalah berubah. Berarti kita tinggal langsung menurunkan, membuat pangkatnya jadi seperti ini, negatif 2 per 1 tambah 2, 3. Nah, ini tetap negatif cos X, gitu. Pangkat 3, jangan lupa. Nah, lalu untuk yang suku terakhir, tambah, jangan lupa ya. Ini kan pangkat 4 nih, berarti 1/4 negatif cos X pangkat 5. Ini pangkat 5. Jadi kita seperti mengintegralkan biasa dengan memandang negatif cos X-nya sebagai peubah atau variabel, tambah C. Nah, jadi pada akhirnya kita bisa tulis dengan cara menyederhanakan bentuknya ya, negatif cos X. Nah, ini ada kurang, ini ada negatif, kita bisa kalikan, jadi tambah 2/3 cos. Nah, ini pangkat 3-nya boleh ditulis di tengah ya, seperti ini. Nah, ini kan 1/5-nya positif dikali negatif. Di sini kita bisa tuliskan negatif lagi, 1/5 cos X. Nah, 5-nya di sini. Oh ya, sebelumnya, ini kenapa negatifnya, karena kan kalau pangkat ganjil, ini negatifnya, hasil dari perpangkatan negatif itu tetap negatif, makanya negatif ini dikali ini jadi positif. Ini juga ya, karena ini dipangkatkan ganjil, jadi negatif ini tetap ada. Jadi di sini tetap perkalian positif dengan negatif itu negatif. Nah, sampai di sini kita udah ketemu nih nilai dari integral sin pangkat 5x. Jadi tadi langkah pertamanya adalah ubah dulu ke dalam perkalian bentuk sin gitu ya, yang ini. Kemudian langkah selanjutnya ubah ke dalam bentuk kuadrat si sinnya ini, lalu ganti dengan identitas trigonometri. Lalu dari sini boleh dijabarkan, atau kalau misalnya dia sudah tidak berbentuk pangkat lagi, langsung saja diintegralkan. Nah, jangan lupa kita menggunakan integral substitusi trigonometri di sini. Dengan melihat kita mau menurunkannya, mengintegralkannya terhadap bentuk apa. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini bagian yang perlu dilatih lagi, seperti itu. Nah, ke bawahnya nanti tinggal diintegralkan seperti biasa. Nah, untuk kasus genap sama saja sebenarnya, namun perbedaannya, nggak sama justru ya. Nah, untuk kasus genap, kita menjabarkannya itu dengan rumus, dengan rumus ini, ya, bahwa sin pangkat n ini kita ubah menjadi sin kuadrat di pangkat n/2. Nah, begitu juga dengan cos. Lalu, identitas yang digunakan adalah identitas setengah sudut. Nah, yang bentuk kuadrat yang udah kita ubah ini, kita ganti dengan bentuk ini dengan ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita kerjakan ya, integral di contoh ini. Integral cos pangkat 4x dx itu kita ubah dulu terlebih dahulu ke dalam bentuk kuadrat. Cos kuadrat x, jangan lupa, karena ini pangkat 4, ya berarti di sini 4/2 atau kuadrat gitu. Jadi kan 2 dikali 2 ini sama dengan 4 lagi ya. Nah, gitu. dx. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita gunakan rumus identitas setengah sudut. Nah, kalau cos kuadrat x tadi itu sama dengan 1 dikurang cos 2x per tambah per 2. Nah, kita ganti ke sini. Jadinya 1 ditambah cos 2x per 2 lalu dikuadratkan dx. Nah, dari sini kita belum bisa nih mencari integralnya secara langsung karena dia masih dalam pangkat. Nah, kita jabarkan. Jangan lupa ini per 2-nya juga dikuadratkan ya, jadi 1/4 boleh ditulis di luar. Nah, jadi tinggallah 1 ditambah cos 2x
dikuadratkan dx. Nah, di sini baru kita melakukan penjabaran lagi, yakni 1 ditambah 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x. Sebentar, saya cek dulu nanti daripada salah. Oke, benar. Nah, ini dx. Nah, dari sini kita baru boleh mengintegralkan ya. Nah, kita perlu tahu dulu di sini kita mau mengintegralkan terhadap apa. Karena kan ini masih dalam bentuk cos 2x dan ini masih dalam bentuk kuadrat. Nah, jadi kalau cos 2x ini udah bisa ya langsung diintegralkan. Nah, cuman yang ini masih dalam bentuk kuadrat, ini kita jabarkan lagi. Nah, gitu ya. Jadi kita pisahkan saja integralnya. 1 ditambah 2 cos 2x. Nah, ini kan dx ya, ditambah integral. Nah, ini kita ubah lagi ke dalam bentuk identitas. Nah, identitasnya, kalau di sini kita butuhnya cos kuadrat 2x, berarti kita di sini 1 ditambah, nah ini kalau di sininya 1 ya, 1x, di sininya 2x. Nah, ini kan rumus setengah sudut ya. Kalau di sininya 2, berarti di sininya adalah cos 4x per 2. Kayak gitu. Nah, tinggal diganti. Bentar. 1 ditambah cos 4x per 2. Nah, ini dikuadratkan. dx. Nah, jadi karena sudah tidak ada lah ya. Ini nggak ada kuadratnya lagi ya. Kan udah diganti. Jadi melalui identitas. Nah, jadi cos kuadrat ini adalah ini. Oke? Nah, sekarang kita tinggal mengintegralkan. Nah, di sini kita mengintegralkan terhadap apa gitu ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya, cos 2x ini rumusnya adalah, mau langsung juga boleh ya, cos 2x itu integralnya adalah sin 2x atau setengah ya, sin 2x. Nah, jadi boleh langsung aja. Oke, 1. Nah, ini kan terhadap dx. Ingat, kalau terhadap x berarti integral 1 adalah x. Ditambah, nah sekarang kan integral terhadap x nih. Nah tadi apa? 2, ya disalin ini ya, 2 dikali setengah sin 2x. Nah ini udah nih, selesai nih integral yang bagian komponen suku pertama. Lalu ditambah, nah kita mengintegralkan yang ini. Nah ingat, yang ini berarti ini setengah ya, setengah, integralnya jangan lupa, ditambah setengah lagi, atau setengah mau dikeluarkan juga boleh ya. Sebenarnya gimana caranya untuk mudah aja gitu. Jadi setengah boleh dikeluarkan. Nah, integral 1 ditambah cos 4x dx. Nah, ini boleh diselesaikan 1/4 gitu. Jangan lupa ini 1/4-nya untuk semuanya ya, semua. X ditambah sin 2x. Nah, di sini tambah. Nah, ini ada perkalian integralnya lagi. Nah, berarti ini langsung aja ya, setengah. Integral 1 terhadap dx itu adalah x. Kemudian integral cos 4x itu adalah, jangan lupa ada setengahnya, setengah dikalikan lagi, dikali, nah ini integral cos 4 itu adalah 1/4 sin 4x ditambah c. Jangan lupa ini tambah c terakhir aja, ini masih ditutup ya, karena ada perkalian 4 di sini. Nah, ini selanjutnya silakan ya dicek, dikalikan aja 1/4-nya ke dalam, atau juga tidak dikalikan juga nggak apa-apa. Sampai sini aja juga nggak apa-apa. Tapi ininya cukup diganti dengan 1/8. Gitu. Gitulah ya kira-kira. Nah, untuk latihan silakan dicoba soal ini. Ini latihan pertama ya. Nah, lanjut untuk jenis kedua. Ya, memang untuk yang trigonometri ini karena banyak jenisnya, kita perlahan-lahan aja ya. Nah, triksnya gimana? Triknya gitu ya. Nah, kita pisahkan satu suku dari yang berpangkat ganjil. Lalu gunakan ini. Nah, sekarang kita akan coba bahas yang ini ya. Nah, untuk untuk kasus, saya perlu tekankan di sini bahwa untuk jenis kedua ada dua pilihan ya. Yang pertama, kalau pangkat M dan N-nya ini salah satunya ganjil. Jadi ini salah satu ganjil ya. Nah, langkah pertamanya adalah pisahkan satu suku yang berpangkat ganjil. Jadi patokan kita adalah yang berpangkat ganjil nantinya.
Oke, untuk kasus di sini yang pangkat ganjil adalah 3, sin maksud saya. Jadi kita bisa jabarkan di sini sin pangkat 3x cos negatif 4, ya, pangkat negatif 4 maksud saya. Nah, di sini kita jabarkan nih si dia ini. Jadi sin kuadrat x kali sin x cos min 4x dx. Jadi tujuan kita adalah untuk mencari bentuk kuadratnya. Nah, di sini kebetulan bentuk kuadratnya udah dapat langsung ya. Jadi langsung bisa kita ubah dengan 1 dikurang cos kuadrat, ya, 1 dikurang cos, sebentar, x. Nah, ini sebenarnya kenapa seperti ini? Nah, balik lagi, bentuk umum kita tadi ada pengali cos, ya kan? Jadi kita harus cari pasangan cosnya juga di dalam sin ini, gitu. Makanya kita ubah si sinnya bentuk kuadrat ini ke dalam bentuk 1 cos kuadrat. Sehingga nanti yang cos di belakang ini ada temannya untuk dikalikan, gitu. Nah, lalu sin ini gimana? Gitu. Nah, sin ini akan kita modifikasi. Nah, coba lihat ya. Kita pindahkan sinnya ke dekat dx. Nah, yang ini yang cos kita tulis duluan. Cos pangkat negatif 4x sin x dx. Nah, dari sini udah bisa ya, paham ya? Nah, lalu ini kan udah dekatan nih cos dengan cos. Nah, untuk sin x dx kembali lagi kita ingat mereka ini bukan mereka ya, dia ini adalah turunan dari siapa? Nah, kita tahu bahwa ini adalah turunan dari negatif cos x. Nah, jadi sama halnya dengan yang sebelumnya, kita akan melakukan pengintegralan terhadap d negatif cos x, ya. Atau kalau nggak mau rempong-rempong, negatifnya boleh dikeluarkan. Jadi boleh ya ditulis. Oke. Kita perlahan-lahan aja supaya tidak tidak ragu gitu ya. Yang negatifnya ini boleh ditulis ke luar negatif gitu. 1 dikurang cos 2x. Ya, kalau tadi kan versi yang pertama saya menjadikan untuk setiap cosnya ini negatif gitu. Boleh juga, atau dengan cara seperti ini juga boleh. Mana yang lebih mudah saja. Jadi kita mengintegralkan dengan cos x gitu. Bisa ya? Nah, sekarang untuk mengintegralkannya kita perlu kalikan dulu nih, karena dia masih dalam bentuk perkalian ya. Kita coba kalikan dia ke dalam cos min 4, pangkat min 4 maksud saya, dikurang, nah cos pangkat 2 dikali cos pangkat min 4 itu adalah cos pangkat min 2 ya, karena kalau perpangkatan pangkatnya ditambah. Nah, sudah. Sampai sini paham ya? Nah, dari sini kita baru mengintegralkan. Kenapa langsung bisa? Ini kan masih dalam bentuk pangkat, Bu, gitu. Nah, kenapa langsung bisa? Karena kita mengintegralkan terhadap cos. Jadi, di sini pandang bahwa cosnya ini adalah peubah. Nah, saya tuliskan lagi sampai terbiasa ya. Ini pandang sebagai peubah atau variabel. Ya, seperti U gitu, boleh. Nah, jadi di sini kita bisa langsung mengintegralkan karena kita sudah memandang dia sebagai peubah karena sudah d cos gitu. Nah, integral dari cos pangkat min 4 ya udah langsung bisa kita tulis 1 per min 4 tambah 1 min 3 cos pangkat min 3 x ya dikurang. Nah, ini kan cos pangkat min 2 jadi 1 per min 2 cos min 2 x ditambah c. Tambah c-nya belakangan juga boleh gini. Nah, di sini kan ada negatif nih, selesaikan dulu, kalikan ke dalam. Nah, ini kan negatif sepertiga, jadi positif sepertiga cos min 3x. Ini negatif dengan negatif jadi positif, dikali negatif yang di sini jadi negatif setengah cos min 2x ditambah c. Nah, kayak gini. Bisa ya? Nah, sekarang ada jenis kedua itu ada kasus untuk M dan N-nya genap. Jadi di sini nggak salah satu genap, tapi keduanya genap. Nah, untuk keduanya genap, nah kita akan menggunakan rumus ini nanti. Dengan cara bagaimana? Kita akan mereduksi pangkat M dan N-nya. Nah, oke, contoh di sini sin kuadrat X dengan cos pangkat 4X. Oke, kita akan
ganti yang apa namanya, terserah mau mengganti sin juga boleh, cos juga boleh. Tapi karena yang bentuk kuadratnya sudah yang ini, ya udah kita ganti yang sin aja ya nanti. Nah, sin kuadrat x cos, sebentar. Oke, saya keliru ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah gini. Reduksi pangkat M dan N dengan menggunakan identitas sin pangkat 2x dengan cos pangkat 2x. Nah, jadi karena sin dengan cosnya itu sudah bentuknya pangkatnya genap, jadi dua-duanya bisa kita ganti menggunakan rumus ini. Jadi keduanya diganti, bukan salah satu ya. Nah, oke. Sekarang kita selesaikan. Sin kuadrat X cos pangkat 4X dx. Nah, ganti semuanya. Sebelum ganti, ubah dulu nih bentuk pangkat 4 ini ke dalam bentuk kuadrat supaya lebih mudah. Cos pangkat, sebentar. Nah, ini cos pangkat 2x, jangan lupa dikuadratkan supaya dia sama dengan pangkat 4 di sini ya. Nah, dari sini baru kita bisa ganti. Jadi, nah rumus ini tadi 1 dikurang cos 2x per 2. Nah, ini jangan dikuadratkan lagi karena yang merupakan kuadrat bentuk kuadrat itu sama dengan bentuk tidak kuadrat yang ini. Nah, ini kita kalikan dengan, nah cos kuadrat x tadi kan rumusnya adalah 1 ditambah cos 2x per 2. Nah, ini baru dikuadratkan karena kan bentuk yang ininya adalah ini. Nah, kuadrat yang di luar jangan lupa ditulis. Nah, dari sini kita belum bisa nih langsung mengintegralkan karena dia operasinya masih dipisahkan oleh kali. Kita kalikan satu-satu. Nah, sebelum kita mengalikan satu-satu, yang penyebutnya boleh ya dikeluarkan 1/8. Karena ini 2-nya dikuadratkan 4 dikali 2, oke ya. 1 ditambah cos 2x gitu. Nah, untuk bagian suku 1 tambah cos 2x dikuadratkan, jabarkan dulu. 1 ditambah 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dx. Nah, dari sini kita belum bisa juga mengintegralkan. Kita jabarkan terlebih dahulu. Kalikan satu-satu ya. 1 kali 1 ditambah 2 cos 2x ya, ditambah cos kuadrat 2x. Nah, ini lagi ditambah cos 2x. Sorry, ini kurang ya. Oke, jadi ini harusnya kurang. Nah, lanjut kita 2 cos kuadrat 2x kurang cos pangkat 3 2x. Nah, dx. Nah, ini kan semuanya udah dalam bentuk penjumlahan dan sebenarnya sudah bisa kita integralkan. Namun, karena di sininya ada cos 2x, apa ya namanya? Oh ya, di sini belum boleh sebenarnya kita integralkan. Kalau misalnya kita mau integralkan langsung, ya D yang di belakang ini harus dijadikan dulu D cos 2x. Namun balik lagi, kita nggak punya nih pasangan dx-nya di depannya nggak punya gitu. Jadi nggak bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, karena turunan dari cos ini kan nanti 1/2 sin 2x ya. Nah, jadi depan dx ini harusnya ada sin 2x supaya kita bisa ganti ke dalam bentuk ini. Nah, karena nggak ada ya nggak bisa kita jadikan ke dalam bentuk seperti ini. Nah, triknya gimana lagi? Kita harus menyelesaikan bentuk kuadratnya ini. Kita ubah lagi bentuknya. Nah, sebelum itu kita baguskan dulu ya letaknya. Ini 2, ini sama ini bisa ya. Tambah cos 2x. Nah, yang kuadrat ini juga bisa ini dioperasikan dikurang 2, dikurang cos kuadrat 2x. Nah, lalu yang terakhir yang ini ditulis. Negatif cos pangkat 3 2x. Nah, dx. Nah, dari sini sebenarnya untuk dua suku pertama ini sudah bisa langsung diintegralkan, namun yang di belakang ini belum ya. Kita perlu lakukan trik-trik sebelumnya.
Kalau kuadrat kan ubah ke dalam bentuk sudut rangkap, sudut setengah, identitas setengah sudut ya. Oke, kita kerjakan suku yang ini dulu lah, boleh. Jadi kita mengintegralkannya terhadap X, jangan lupa, berarti 1 itu jadi, jadi X ditambah integral cos 2X, tadi kita udah tahu ya, sin 2X, nah kurang, nah ini baru, ini. Oke, diganti cos 2X-nya jadi apa? 1 dikurang tambah cos 4X, jangan lupa, per 2. Ingat ya, identitas sudut setengah tadi. Lalu dikurang, jangan lupa yang ini, sebentar. Kita satu-satu aja ya, integral kayak gini. Nah, lalu yang cos pangkat 3 ini kita bisa ubah jadi cos pangkat 2, 2x, cos x dx, kayak gitu. Nah, lalu ya udah. Ini memang harus perlahan-lahan nih. Oke, integral ini sudah bisa ya, setengah. Integral 1 itu adalah X. Lalu, ini karena ada kurang di sininya, jadi ini kurang lagi ya, kurang. Setengah dikali. Nah, cos 4X itu 1/4 sin 4X. Oke, lalu dikurang. Nah, untuk yang ini kita ubah lagi ke dalam bentuk 1 tambah. Jadinya bentuknya adalah 1 ditambah cos 2x. Sebentar. Oke, kita ubah dia ke dalam bentuk identitas seperti ini. 1 dikurang sin kuadrat x cos x. Kenapa? Tujuannya apa? Karena nanti kalau misalnya kita ubah jadi jadi yang seperti ini ya, ini dia nanti dikalikan dengan cos x juga nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Makanya kita berdasarkan jenis yang sebelumnya, kalau dia bentuk kuadrat ganjil gitu ya, kita ubah yang kuadratnya itu dengan 1 dikurang sin. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat bahwa cos dx ini adalah bentuk ini. Ini itu ya bisa jadi d sin. Nah, turunan dari sin itu adalah cos x dx ya. Nah, jadi nanti kita untuk part yang bagian ini mengintegralkan terhadap sin x. Oke? Oke, sabar ya. X ditambah setengah sin 2x dikurang setengah x gitu. Terus ini ada 1/8 sin 4x dikurang. Nah, untuk yang ini kita jangan lupa mengintegralkan terhadap d sin. Nah, d sin, jadi integral dari 1 d sin adalah sin x. Nah, jangan lupa kurang ya. Jadi kurang lagi di sini. Oke, kurang di sini jadi tambah gitu. Nah, integral sin kuadrat x terhadap d sin. Jadinya adalah 1/3 sin x pangkat 3 ditambah c. Nah, silakanlah disederhanakan lagi, mungkin setengah ini bisa dengan ini, 2 ini bisa nggak ada ya. Oke, maksudnya dibaguskan aja letaknya. Oke. Oke, sekarang saya ada melakukan kesalahan ya. Di sini harusnya ada 2-nya. Oke. Karena kan cos kuadrat 2x itu identitasnya jadi 1 dikurang sin kuadrat 2x ya. Jadi kita melakukan di sini juga ada 2. Oke, kita melakukan kesalahan ya. Jadi nanti ini d sin per 2 gitu. Nah, jadi sebelumnya di sini itu ada per 2 nanti. Setengah ini adalah per 6. Atau boleh saya ulang lagi aja ya. Supaya tidak
terjadi kekeliruan. Nah, balik kita di sini satunya kita integralkan terhadap D sin 2x itu adalah setengah ya sin 2x. Lalu kita mengintegralkan terhadap sin kuadrat 2x itu hasilnya adalah 1/3 dikali 2 1/6 ya. Sin pangkat 3 2x ditambah C. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, untuk lebih bagusnya nanti silakan ini ya. Ini bisa dicoret dengan ini. Jadi sisanya bisa dibaguskan. Oke. Nah, untuk latihan silakan dicoba yang ini ya. Oke, untuk soal jenis ketiga atau bentuk ketiga dari trigonometri, kita di sini menggunakan rumus hasil kali ya. Bahwa kalau sin kali cos, ini kan ada koefisien dari cos dan sinnya. Kalau dia perkalian sin dan cos, nanti rumusnya adalah setengah. Untuk sin itu, ya sin cos itu rumusnya sin. Untuk sin itu rumusnya cos. Kalau cos rumusnya cos juga. Ya. Jadi untuk yang sama, sin dan cos itu sama-sama cos semua, tapi bedanya di tanda. Kalau sin itu kurang, kalau cos itu tambah. Nah, namun kalau yang berbeda, sin kali cos atau cos kali sin, itu kita menggunakan sin ditambah sin. Seperti itu. Nah, lalu yang membedakan, untuk rumusnya dijumlahkan untuk suku pertama, lalu dikurangkan untuk suku kedua. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Oke, di sini kita mengintegralkan sin 4x cos 2x. Nah, ini adalah perkalian sin dengan cos. Pastinya nanti rumusnya adalah setengah sin dengan sin dijumlahkan. Nah, untuk suku sin pertama itu dijumlahkan nih, 4 ditambah 2, makanya 6. Untuk suku ketiga, 4 dikurang 2, makanya 2. Nah, setelah kita memperoleh ini, kita bisa langsung mengintegralkan, karena dia sudah dipisahkan dengan tanda tambah. Nah, jadi bisa langsung ya, setengah ditulis di sini. Lalu integral dari sin 6x itu adalah negatif 1/6 cos 6x. Integral dari sin 2x itulah negatif setengah cos 2x. Nah, karena ada setengah, sebelumnya dikalikan ke dalam, jadinya seperti ini. Cukup simpel lah yang untuk jenis ketiga ini ya. Nah, untuk latihan silakan dicoba ini. Nah, jenis keempat yakni tangen dengan kotangen. Oke, triknya pisahkan menjadi tan kuadrat dengan tan n kurang 2. Atau kotangen juga gitu. Dengan kotangen n kurang 2, seperti itu. Nanti untuk yang kuadrat kita ganti dengan identitas trigonometri ini. Oke. Jangan lupa nanti kalau ada bentuk kuadratnya ya, maksud saya gini. Kalau ada secant hintnya di sini, secant kuadrat itu adalah turunan dari tan gitu. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat contoh. Di sini contohnya adalah kotangen pangkat 4x. Menjabarkannya seperti ini nih. Kita ubah ke dalam bentuk kuadrat, maksudnya seperti ini ya. Nah, pokoknya ada aja satu suku yang bentuk kuadrat. Nah, kita pilih yang bentuk depan yang kita ubah jadi cosec kuadrat x dikurang 1. Lalu ini kuadrat x dx. Nah, lalu kalikan ke dalam cosekan kuadrat jangan cos ini cot ya. Cot kuadrat x dikurang cot kuadrat x dx. Nah, karena ini bentuknya kurang, kita bisa pisahkan ya. Cosec ini gini aja ya saya nulisnya. dx dikurang integral cot kuadrat dx. Nah, kira-kira bentuk yang ini sudah bentuk baku belum yang si ini? Cot kuadrat itu bentuk baku atau tidak? Nah, coba bentar ya.
dia itu belum bentuk baku. Nah, kita perlu ganti lagi dia menjadi ini, gitu. Oke, sekarang untuk yang ini kita bisa selesaikan. Ingat ya, bahwa bentuk yang tadi sesuai dengan hint-nya, yang ini, code dx ini adalah bentuk turunan dari kosekan kosekan kuadrat x itu kalau kita turunkan hasilnya adalah kotangen maksud saya. Kotangen dx. Nah, kalau ragu nih, lihat nih. Kosekan kuadrat itu kalau diturunkan adalah rumusnya ini. Oke, saya kebalik ya. Jadi kalau kita dibaguskan dikit. Nah, ini kan kalau boleh ditulis gini boleh ya. Nah untuk untuk yang ini kita bisa jadikan dia kita ganti gitu ya, bahwa kita tahu bahwa turunan dari kotan itu adalah ya dx terhadap x gitu ya, adalah kosekan kuadrat x. Nah, ini nih. Oh, ada negatifnya. Nah, jadi untuk yang bentuk ini, kosek kuadrat dx, itu kita bisa ganti jadi nah, ini kita bisa ubah negatifnya boleh ke depan nih, gini. Jadi yang ini itu sama dengan negatif d kotangen gitu. Jadi bisa kita ubah jadi gini. Kotangen kuadrat x d, nah negatifnya di luar. Kotangen x dikurang integral kot kuadrat. Nah, ini nanti kita jabarkan. Nah, untuk yang bagian ini saya perlu tegaskan lagi bahwa di sini kita melakukan substitusi trigonometri ya. Bahwa untuk kosek x dx kita ganti jadi ini d kotangen ya. Nah, akhirnya kita akan mengintegralkan kotangen kuadrat terhadap d kotangen. Jadi anggap kotangen ini sebagai peubah. Nah, kalau saya bisa kerjakan langsung ini negatif sepertiga kotangen pangkat 3x. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, baru kita lanjut mengerjakan yang bagian ini. Kita ubah jadi kosekan kuadrat x dikurang 1 dx. Nah, dari sini kita tahu bahwa integral kosek ini adalah kotangen ya. Ini sudah bentuk baku soalnya, yakni negatif kotangen. Nah, jadi kalau negatif jadi tambah aja ya, kotangen x. Nah, untuk integral 1 terhadap x itu adalah positif x, karena ini negatif kali negatif. Nah, tambah c. Nah, sampai sini paham ya? Ini adalah jawabannya. Oke, sekarang untuk latihan silakan dicoba ini. Nah, ini nih jenis terakhir. Kita ada bentuk perkalian tangen dengan sekan atau kotangen dengan sekan. Nah, di sini sebenarnya triknya itu sama halnya dengan yang kita kerjakan sebelumnya. Kalau misalnya kita ketemu ya bentuk tangen dengan sekan, nanti si sekan ini kita ubah dalam bentuk kuadrat ya di sininya. Nanti kita bisa ubah bentuknya ini dengan d tangen gitu. Nah, kalau untuk kot dengan kosekan berarti yang si kot. Nah, yang si kosekan ini nanti calon-calon untuk jadi dekot. Nah, tapi dia harus dalam bentuk kuadrat si dia ini. Oke, yuk kita coba menyelesaikan contoh soal.
Nah, kita di sini punya tan negatif 3, jadi kerja kita di sini mengubah si seknya ini ya dalam bentuk kuadrat. Karena sekali lagi yang kita tahu itu adalah sek kuadrat x dx. Ya, ini itu sama dengan d tangen. Ya, d tangen tan. Seperti ini ya. Jadi turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat gitu. Jadi nanti calon-calon sek kuadrat x dx ini yang akan menjadi d tan x. Nah, karena dia masih dalam bentuk pangkat 4, kita jabarkan tan min 3/2x. Nah, ini kan jadi sek kuadrat x, sek kuadrat x. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa ubah salah satunya ke dalam bentuk ini apa? Karena yang akan kita pakai cuma sek kuadrat x dx aja, ya yang ini harus kita ubah ke bentuk tan ya. Dengan cara apa? Pakai identitas trigonometri. Ke bawah aja kali ya. Nah, identitas trigonometri apa? 1 dikurang sekan apa ya? Sekan itu ya kita punya, tulis aja kalau lupa, 1 ditambah tan kuadrat x itu adalah sek kuadrat x. Nah, berarti ini bisa kita ubah jadi 1 tan kuadrat x. Nah, untuk yang bagian ini kita bisa langsung ubah ya dengan d tan x. Oke? Jadi nanti kita akan mengintegralkan terhadap tan x-nya ini menjadi peubah. Oke? Nah, sebelum kita mengintegralkan, kita jabarkan dulu. Nah, tan min 3 pangkat min 3/2x ditambah tan min 3/2 ditambah 2. Nah, ini adalah pangkat setengah ya jadinya. Oke, baru kita integralkan terhadap tan x. Nah, silakan diintegralkan seperti kita menganggap tan x ini adalah peubah. Jadi di sini nanti pada akhirnya kita bisa tulis, jangan integral lagi, kita langsung aja 1 per negatif 3/2 ditambah 1 tan, nah ini kan negatif 3/2 tambah 1 ini negatif setengah ya. Jadi langsung aja negatif setengah x ditambah 1 per 1/2 ditambah 1, 3/2 tan 3/2x. Tambah C. Ingat ya, kenapa kita bisa langsung seperti ini? Karena D tan. Ingat ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan negatif 2 tan negatif pangkat setengah, negatif setengah X maksudnya, ditambah 2/3 tan 3/2 X tambah C. Jadi pangkat ini ya. Oke, inilah jawabannya. Nah, untuk jadi tadi, yang kasus tadi itu adalah N kita itu genap. N-nya itu pangkat si sek gitu, maksudnya ya. Pangkat si sek sama si kosek. Nah, sedangkan untuk yang M ini boleh bilangan sembarang. Nah, sekarang untuk kasus yang selanjutnya, M-nya ganjil. Jadi, pangkat tan sama kotangennya ini ganjil. Nah, sedangkan untuk yang di belakang pangkat sek dengan koseknya ini boleh sembarang. Nah, triknya kita juga melakukan bentuk memisahkan dia ke dalam bentuk kuadrat si tannya ini, dan kita membuat bagian di seolah-olah nanti, bukan seolah-olah, kita harus menyusun bahwa kan kita tahu ya bahwa turunan dari sek ini adalah sekan tangen. Jadi karena di sini masih ada sekan, jadi kita butuh tangen. Jadi jabarkan tangen yang di sini itu 1 buah gitu. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh aja ya. Oke, di sini kan kita punya tangen pangkat 3, sekan ini gitu ya. Oke. Kita bisa tulis bentuknya tan pangkat 3x sekan pangkat negatif setengah x dx. Nah, tujuan kita apa tadi? Tujuan pertama kita harus memisahkan n-nya ini n-1 dengan tan x. Nah, lalu yang sekannya itu juga harus berubah menjadi sek
kalau di sini M ya, kalau tadi, kalau nggak salah ya M. Nah, di sini N dikurang berapa gitu ya, yang jelas nanti di sininya sek pangkat 1 juga gitu. Apa gunanya ini? Nanti yang si ini dengan si ini itu ya, dia bisa jadi diganti ke bentuk, nah ini jadi D sek. Nah, ini tujuannya sebenarnya. Nah, untuk yang tan, karena dia ganjil tadi ya, karena dia ganjil, otomatis ini akan jadi genap, ini bisa diubah ke dalam bentuk identitas. Nah, mari kita kerjakan ya. Ini jadinya ke bawah aja ya, saya kerjakannya. Integral tan kuadrat X, tan X, sek. Nah, ini kan kita butuh sek yang berdiri sendiri ya. Maksudnya sek pangkat 1 maksudnya. Nah, di sini 1. Berarti di sini harus berdiri. Harus supaya jadinya setengah di sini. Ya, di sini negatif 3/2 pangkatnya. Bisa ya? Dx. Nah, lalu kita susunlah bentuknya ini. Nah, ini sama dengan D sek. Nah, ya, lihat ya, ini D sek sama dengan sek tangen. Tangen sek boleh juga. Nah, lalu dari sini kita ubah karena dia sek ya. Berarti kita butuh bentuk sekan juga gitu. Ya, karena yang kita tahu kan integral sekan yang ada di bentuk umumnya ya, sekan pangkat 2 kan ya. Nah, berarti tangen ini kita ubah ke dalam bentuk 1 dikurang sekan dikurang, sorry saya sering lupa ini, dikurang 1 gitu ya. Nah, dikali sek min 3/2 X. Nah, D sek, jangan lupa D sek X. Nah, jadi nanti sek X ini pandang sebagai peubah. Nah, ini belum bisa nih langsung integralkan, kalikan dulu. Sek pangkat, nah ini kan 4/2 nih, jadi setengah ya. X min sek min 3/2 X. D sek X gitu. Nah, lanjut. Sebenarnya kenapa kita harus ubah tan tadi nggak pengaruh juga ya. Bukan karena bukan karena bentuk bakunya itu hanya ada sek, bukan. Saya lupa. Karena kita tadi kan mengganti D sek. Nah, otomatis kita akan menjadikan sekan X yang akan jadi peubah. Nah, makanya kita ubah tan ini ke sek. Bukan sek yang diubah ke tan. Bisa ya? Oke, sekarang kita tinggal integralkan 1 per setengah tambah 1, 3/2 ya. Sekan 3/2 X dikurang, nah ini kan 1 per min 3/2 tambah 1 itu adalah min setengah. Sek min setengah X tambah C. Nah, ini diselesaikan, dibaguskan aja. Ditambah 2 sek min setengah X tambah C. Seperti itu. Nah, untuk latihan silakan dicoba latihan ini. Jadi ada total 5 latihan ya. Nah, hanya sekian saja. Ini pembahasannya panjang sekali karena terdapat 5 jenis, makanya sangat panjang gitu ya video kita untuk 7.3 ini. Namun penjelasan saya terhadap masing-masing soalnya ini mungkin hanya memberikan cara menyelesaikannya gitu, cara menggunakan tips dan triknya itu. Nah, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan boleh di grup atau di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.